Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita mencari tahu sebetulnya bagaimana bangsa kita bisa mengantisipasi bencana. Mas Kohar tadi seperti disebutkan di dalam editorial, sebetulnya bencana atau rawan bencana itu keniscayaan. Karena seperti tadi Mas Kohar juga katakan, memang kondisi geografis Indonesia ya seperti itu. Betul. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kemudian seakan-akan kita tidak begitu akrab dengan kemungkinan bencana ini? Karena kalau kita melihat anak sekolah saja, Mas Kohar, itu mungkin tidak banyak yang belajar apa itu gempa. Kalaupun belajar gempa itu apa, tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan saat gempa itu terjadi. Berarti budaya kita memang belum antisipasi bencana ini. Ya, itu tadi yang seperti saya katakan, kita masih berada dalam tahap seperti kayak pemadam kebakaran. Setelah kejadian baru bergerak. Setelah kejadian baru bergerak. Dan itu yang memang sangat memprihatinkan. Berkali-kali kita diingatkan, berkali-kali dikampanyekan. Tapi berkali-kali itu pula tindakan yang kita lakukan juga selalu darurat. Kita selalu berpikir tentang kedaruratan, tidak pernah by design bahwa segala sesuatu itu akan terjadi seketika dan tiba-tiba. Bila itu terjadi dan akhirnya kita nggak siap. Tapi kan sebetulnya kita sudah punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Betul. Itu kan berarti sudah ada persiapan sebetulnya. Sistem yang dibangun oleh BNPB tidak semuanya bisa mengcover semuanya. Karena memang ada regulasi-regulasi yang kemudian tidak diikuti secara ketat oleh publik dan seterusnya. Ada pernyataan menarik dari mantan Kepala Geologi Pak Surono bahwa kelemahan di kita itu adalah masyarakat kita juga itu susah untuk diajak latihan mitigasi bencana. Jadi ketika latihan, ketika ini diajak, ini tidak sungguh-sungguh. Nah, beda dengan Jepang. Jepang itu juga hidup di dalam di atas bumi yang selalu siap-siap harus gempa dan tsunami. Tetapi Jepang punya kesiapsiagaan yang luar biasa. Masyarakatnya dengan mudah bisa diajak untuk berlatih. Masyarakatnya juga taat ketika ada peraturan, mengikuti segala sistem yang ada. Bangunan-bangunan dibuat dengan konstruksinya, bahannya, modelnya, semuanya mengikuti aturan. Apa itu? Aturan tahan gempa. Bahkan bisa tahan untuk sampai 100 tahun. Kita sebenarnya punya tidak aturan serupa itu? Ada, tetapi belum dilaksanakan secara semuanya. Masih parsial-parsial. Nah, seperti kayak IMB, itu belum masif. Izin mendirikan bangunan? Izin mendirikan bangunan, bukan mestinya di dalamnya. IMB itu juga memasukkan di dalamnya adalah syarat-syarat tentang bangunan yang tahan gempa. Struktur bangunannya struktur seperti bangunan apa? Tahan gempa, bahannya juga bagaimana. Itu semua sudah disistematisasi, sudah dibuat patokannya seperti Jepang. Jadi jaminan 100 tahun tidak akan runtuh itu terjadi betul di Jepang. Sebelum kita lanjutkan, Mas Kohar, karena tadi Anda sudah menyebutkan Pak Surono, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Surono, pakar kegempaan ya kita sebutkan begitu. Gunung apian. Pak Surono, selamat pagi. Selamat pagi selamat pagi para pemirsa yang saya hormati. Iya, Pak Surono, kita melihat bahwa bencana itu mungkin spesifiknya adalah gempa terjadi karena pergeseran lempeng atau juga karena gunung berapi yang meletus. Itu relatif belum begitu diakrabi oleh masyarakat kita. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita melihat banyak bangunan yang runtuh diduga karena memang tidak mengantisipasi gempa. Apakah Anda melihat hal itu benar dan kemudian bagaimana kita mengatasinya, Pak Surono? Kadang-kadang begini ya Mas, kita sebetulnya sangat berpengalaman ya. Coba kita tengok sebentar untuk mengingatkan yang pernah terjadi. Dari tahun 2000 sampai 2012, di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1.000 jiwa. 4 diantaranya itu dari 12 itu di Indonesia. 2004 gempa dan tsunami di Aceh. Kemudian 2005 itu ada di Nias gempa dan tsunami. Tsunami juga. 2006 di Jogja, ya kan? 2009 di Padang. Tapi kadang-kadang kita ini selalu dibuat sudahlah, kita lupakan gitu kan. Malah bahkan kadang-kadang itu ya sudah takdir. Nah, sulit kita akan bergerak ke arah sana. Sebetulnya nenek moyang kita ini sudah mengajarkan kita, ya kan? Bangunan-bangunan yang tahan gempa, ya kan? Seperti misalnya kalau kita ke Karo, itu ada bangunan yang panggung itu yang beratus tahun dia tidak rusak.
Daerah Karo, Sumatera Utara maksudnya Pak Surono ya? Iya, Sumatera Utara betul. Iya. Di mana Karo itu pernah dihajar gempa sangat hebat, ya kan? Demikian juga di Jawa Barat ada rumah panggung, tetapi tidak tinggi, ya kan? Itu bukan untuk menghindari hewan buas, tetapi memang daerah Jawa Barat itu rawan gerakan tanah dan rawan gempa bumi. Tapi kan Pak Surono, yang terjadi sekarang kalau di kota itu kan mungkin karena keterbatasan lahan, akhirnya kecenderungannya orang membangun rumah yang terbuat dari beton, dan itu mungkin tidak banyak yang merancangnya supaya tahan gempa. Ini kan berarti sesuatu yang miss, atau memang sudah tahu tapi malas saja karena mungkin akan lebih mahal biayanya. Nah itulah, ya kan, menjadi sangat mahal jika terjadi gempa dan kemudian runtuh. Begini, Mas ya. Jadi gempa bumi itu tidak bisa direkayasa untuk tidak terjadi atau ditunda kejadiannya, kemudian diatur energinya, itu tidak bisa. Yang bisa kita atur, yang kita bisa rekayasa dalam manusia dan lingkungannya. Manusia dalam hal ini adalah bagaimana kita didik untuk mengantisipasi ancaman gempa bumi atau goncangan gempa bumi. Juga menyiapkan infrastruktur yang tahan gempa. Hanya itu yang bisa kita lakukan, ya kan? Pak Surono, kadang kita, Pak Surono, apakah Indonesia sudah punya peta yang jelas yang memetakan wilayah-wilayah yang rawan gempa, Pak? Sudah ada tim 9 yang dikomando oleh Menteri PUPR, sudah di-launching peta percepatan gempa bumi, ya sudah di-launching. Itu sudah disebarkan ke masyarakat, Pak Surono? Itu bisa diakses di webnya PUPR ya. Itu ada beberapa tim 9 yang pakar-pakar gempa di Indonesia ini. Ada konsultannya juga dari luar negeri untuk cek-recek gitu ya. Itu ada semua, ya kan. Hanya saja memang peraturan IMB itu. Halo? Pak Surono? Halo. Ya, tadi mohon maaf Pak, kurang jelas tadi Bapak mengatakan IMB itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, IMB itu izin mendirikan bangunan yang belum mensyaratkan, ya kan? Belum mensyaratkan konstruksi tahan goncangan gempa bumi untuk daerah-daerah yang rawan gempa bumi. Daerah rawan gempa bumi itu secara ilmiah itu bisa ditentukan, ya kan? Bahkan bangunan konstruksi tahan goncangan gempa bumi juga bisa dirancang. Tetapi apakah peraturan ini sudah diterapkan secara ketat di Indonesia atau belum, ya kan? Dan ada sanksi-sanksinya, misalnya suatu bangunan yang mengundang konsentrasi banyak banyak masyarakat, seperti mal, seperti masjid, seperti sekolah, seperti jembatan tol dan sebagainya. Apakah sudah dibangun sesuai dengan konstruksi tahan gempa, di mana gempa itu pernah terjadi di situ? Itu pernah dicek nggak? Ya kan? Kalau tidak, ya tentunya yang mendirikan bangunan itu kena sanksi dong, gitu kan? Yang bisa, ya kan? Yang kasih izin juga harusnya kena sanksi, Pak. Iya, ada undang-undangnya lah, di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pembangunan yang menimbulkan bencana bisa kena denda dan pidana, itu tentunya harus ditegakkan, jangan hanya ditulis dalam undang-undang. Iya, Pak Surono, pertanyaannya sederhana saja Pak. Apakah kita bangsa Indonesia bisa meniru bangsa Jepang, orang Jepang yang sangat paham kerawanan bencana yang terjadi di negaranya dan juga disiplin berlatih mengantisipasi itu? Apakah Indonesia bisa seperti itu? Apa yang harus dilakukan, Pak Surono? Bisa. Apakah pernah dilakukan? Pernah. Saya lakukannya. Saya melakukan itu tahun 2007, saya bikin MOU dengan 4 kabupaten di sekitar Merapi untuk membuat wajib latih, ya kan. Letusan 2010 boleh dikatakan dengan 1 juta pengungsi memang masih ada korban yang rata-rata mereka tidak mau mengungsi. Ada sekitar 365 korban. Sebetulnya bisa, asal ada suatu niat, ya kan, pimpinan daerah atau pimpinan tokoh-tokoh masyarakat itu mengajak mereka untuk dilatih. Saya kira bisa. Hanya kita mau atau tidak. Masyarakat Indonesia sebetulnya masyarakat